Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Dedeh Nadia. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakdo yang mengambil jurusan Pendidikan Anak Usia Dini semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Hasil Penelitian yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Andes Ogi Lesmana SH MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Saya akan membahas seberapa penting dan berpengaruhnya pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak. Ayo kita masuk ke pembahasan. Seberapa penting dan berpengaruhnya sih pola asuh orang tua terhadap anak? Pasti ayah dan ibu pernah tersirat pertanyaan ini kan? Lalu, apakah berbahaya jika kita mengambil atau memberikan pola asuh yang salah terhadap anak kita? Lalu, ada berapa sih jenis pola asuh itu? Mari kita kupas semua pertanyaan ini di video ini ya. Yang pertama, seberapa penting dan berpengaruh sih pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak? Pola asuh orang tua kepada anak sangat penting dan berpengaruh karena pola asuh orang tua menentukan bagaimana masa depan anak, terutama pada usia dini. Karena pada fase ini anak sedang membangun pondasi kepribadian, cara berpikir, emosi, dan kreativitas. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Sejak lahir hingga memasuki sekolah, anak lebih banyak belajar dari lingkungan sekolah. Pengaruh orang tua meliputi yang pertama, pembentukan karakter dan nilai moral, seperti jujur, disiplin, dan juga empati. Yang kedua, keamanan emosional, seperti rasa cinta, dihargai, dan juga percaya diri. Yang ketiga adalah pola asuh yang menentukan keberanian anak bereksplorasi. Yang keempat adalah stimulasi awal kemampuan bahasa, kreativitas, dan sosial. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh positif cenderung lebih percaya diri, berani mencoba hal baru, tidak takut salah, dan memiliki kreativitas yang lebih berkembang. Nah, pertanyaan yang kedua, lalu apakah berbahaya jika kita mengambil atau memberikan pola asuh yang salah terhadap anak kita? Jika kita memberikan pola asuh yang salah, seperti mengekang atau kurang perhatian, dapat menghambat perkembangan emosi dan kreativitas anak. Dampak pola asuh yang salah terhadap anak antara lain: 1. Dampak emosional. Anak dapat mengalami rasa takut berlebihan, cemas dan tidak percaya diri, mudah marah, atau menarik diri dari sosial. Juga sulit mengekspresikan perasaan. Kedua adalah dampak terhadap kepribadian dan mental. Dalam jangka panjang, anak beresiko memiliki harga diri yang rendah, sulit mengambil keputusan, bergantung pada orang lain, atau sebaliknya terlalu memberontak, rentan terhadap stres dan masalah kesehatan mental. Yang ketiga, dampak pada perilaku sosial. Pola asuh yang tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan bersosialisasi, tidak menghargai aturan, kurangnya empati, dan perilaku agresif atau sebaliknya, yaitu pasif. Yang keempat adalah dampak terhadap kreativitas dan potensi anak. Anak bisa jadi takut mencoba hal baru, takut salah, kurang berani berpendapat, potensi dan berbakat yang terpendam, dan kurang berkembang. Lalu, ada berapa sih jenis pola asuh itu? Pola asuh ada 4, yaitu otoriter, demokratis, permisif, dan juga penelantar. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan di mana orang tua menetapkan aturan yang ketat dan menuntut anak untuk patuh tanpa memberikan ruang diskusi. Orang tua memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Anak diharapkan mengikuti semua perintah tanpa bertanya. Kesalahan sering direspon dengan hukuman, bukan bimbingan. Dampaknya pada anak menjadi penurut tetapi kurang percaya diri, takut mengambil keputusan, kreativitas dan keberanian berekspresi rendah, dan anak cenderung pasif di sekolah. Yang kedua adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang menggabungkan aturan yang jelas dengan kehangatan dan komunikasi yang terbuka.
Orang tua memberikan batasan yang jelas, namun tetap mendengarkan pendapat anak. Anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai usianya dan diberikan penjelasan atas setiap aturan. Orang tua memberikan batasan yang jelas, namun tetap mendengarkan pendapat anak. Anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai usianya dan diberikan penjelasan atas setiap aturan. Dampaknya pada anak percaya diri dan mandiri, mampu mengontrol emosi, kreativitas berkembang dengan baik, dan mudah bersosialisasi dan juga bertanggung jawab. Sedangkan pola asuh yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah pola asuh yang memberikan kebebasan luas kepada anak dengan sedikit aturan dan pengawasan. Orang tua jarang memberikan batasan atau komunikasi dan juga konsekuensi. Anak bebas menentukan apa yang diinginkan dan orang tua cenderung mengalah agar anak senang. Dampaknya pada anak yaitu kurang disiplin, sulit mengendalikan emosi, kurang menghargai aturan, dan juga kesulitan mengikuti aturan di sekolah. Yang terakhir adalah pola asuh penelantar. Pola asuh penelantar adalah pola asuh di mana orang tua kurang terlibat secara fisik maupun emosional dalam kehidupan anak. Orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, emosional, maupun pendidikan. Anak sering dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan. Dampaknya, anak merasa tidak diperhatikan, ada masalah emosional dan perilaku, rendahnya rasa aman dan percaya diri, juga beresiko mengalami keterlambatan perkembangan. Nah, jadi bunda dan ayah, pola asuh orang tua itu memang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama ketika anak berada pada masa golden age atau pada masa keemasan. Masa ini berlangsung sejak anak lahir hingga sekitar usia 6 tahun, yang bertepatan dengan jenjang pendidikan anak usia dini. Pada masa golden age, perkembangan otak anak terjadi sangat pesat sehingga pengalaman, stimulasi, dan perlakuan yang diterima anak akan membentuk dasar kepribadian, cara berpikir, emosi, serta perilaku di masa depan. Nah, jadi ayah dan bunda, mari kita lebih bijak dan mengutamakan dalam memberikan pola asuh pada anak kita. Lebih bijaklah dalam memberikan pola asuh yang baik untuk anak kita, karena masa depan anak kita ada di tangan kita sebagai orang tua. Mungkin sekian saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.